Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis bisnis dan studi kelayakan bisnis. Nah, untuk pemateri pertama yakni Ahmad Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Ahmad Faisal, kami di sini akan menjelaskan beberapa tentang pentingnya studi kelayakan usaha dan juga proses-prosesnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kenapa dikatakan penting untuk mempelajari atau menganalisis kelayakan sebuah usaha? Karena satu, bisa memperbesar peluang. Kedua, bisa menghadapi beberapa tantangan dan juga bisa memberikan potensi keuntungan. Jadi dengan kita mempelajari, menganalisis kelayakan sebuah usaha, kita bisa mengetahui beberapa peluang atau kita bisa mengetahui beberapa gambaran tentang masalah peluang, tantangan dan juga keuntungan yang akan kita dapatkan. Untuk peluang mungkin ya, kalau semuanya di tempat yang di kampus, daerah kampus, mungkin contohnya kita ambil satu contoh kedai kopi, karena banyak mahasiswa, tentunya banyak mahasiswa yang sangat suka untuk bersantai, istirahat, ngopi, mungkin setelah mereka belajar ataupun butuh tempat untuk berdiskusi, maka kedai kopi itu salah satu pilihan yang cukup perfect untuk dalam sebuah bisnis. Tantangannya mungkin karena kita pejuang baru atau pemain baru, otomatis kita akan bersaing dengan pemain lama seperti kafe dan juga tempat-tempat tongkrongan yang lain. Juga potensi keuntungan itu juga perlu kita analisis. Seumpama dalam satu bulan itu butuh berapa? Oke, dalam satu hari mungkin kalau seumpama kita butuh 50 saset atau 100 saset dalam satu hari. Kalau semuanya harga per sasetnya ada 2.000, berarti keuntungan yang akan kita dapatkan dalam satu hari kalau terjual 100 cup, maka keuntungannya 200.000. Nah, 200.000 itu berapa modal yang akan kita keluarkan untuk untuk satu hari itu berapa? Anggaplah seumpama satu hari butuhnya 100.000, berarti keuntungan yang kita dapatkan 100.000 lah dikalikan satu bulan. Nah, itu. Kenapa kita perlu untuk menganalisis sebuah kelayakan sebuah usaha? Karena satu, akan mengurangi risiko kegagalan. Kalau kita sudah tahu proses-prosesnya atau kendala-kendalanya, tantangan-tantangannya, maka akan meminimalisir kegagalan. Kedua, akan membantu mengambil keputusan. Dengan data yang konkret, kita akan bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan. Apakah usaha tersebut akan dilanjutkan, apakah usaha tersebut akan ditunda dulu untuk sementara atau tidak sama sekali. Karena kalau semua kita menganalisis kok ternyata bisa mengcover pengeluaran atau mencukupi pengeluaran dan juga pendapatnya juga oke, sesuai harapan, maka kita bisa lanjut. Ataupun mungkin kayak modalnya belum ada atau tempatnya masih belum menemukan tempat yang strategis, ya bisa kita tunda. Ataupun memang modalnya nggak ada, tempatnya juga nggak ada, ya mungkin cari usaha yang lain. Kemudian dengan data yang konkret, dengan kita sudah menganalisis beberapa tantangan dan juga pemasukan dan ada data lengkap, otomatis akan lebih mudah untuk menarik investor untuk memberikan pinjaman kepada kita ketika kita membutuhkan dana. Kemudian ada menyusun strategi bisnis. Kalau seumpama kita sudah memiliki analisis yang cukup, maka kita bisa lebih mudah untuk menyusun strategi bisnis yang tepat. Entah itu dari strategi pemasaran ataupun strategi operasional. Kalau untuk strategi pemasaran mungkin kayak pasar. Siapakah target utama? Kalau di kampus untuk kedai kopi mungkin target utama adalah mahasiswa. Dan mungkin apa saja kebutuhan yang perlu kita sediakan, entah itu dari peralatan atau bahan baku. Dan juga strategi operasional. Strategi operasional itu entah itu dari lokasi usaha di mana dan juga proses produksinya seperti apa. Nanti mungkin kalau untuk membedakan, kalau di sana kalau seumpama satu gelasnya menggunakan satu saset kopi kapal api, itu mungkin
kita strateginya pakai 2, tapi dengan harga yang cukup mahal, tapi tidak sebanding dengan apa ya. Anggaplah kalau semuanya satu itu harganya 2.000, berarti kita 3.000. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga kita bisa dengan kita menganalisis kelayakan sebuah produk usaha, kita bisa menentukan proyeksi keuntungan. Tuh, karena datanya sudah lengkap, per harinya butuh berapa, pemasukannya berapa. Nah, kita bisa memperhitungkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Tuh. Dan juga dalam sebuah usaha yang sangat-sangat perlu kita perhatikan adalah modal. Nah, itu modal perlu, karena kan tanpa ada modal otomatis usaha tidak akan bisa berlanjut. Modal itu kan bisa entah dari pinjaman atau dari tabungan kita pribadi. Oke, sekarang kita lanjut ke proses-prosesnya, proses dan tahap studi kelayakan. Ada beberapa proses cara untuk kita untuk mempelajari, untuk meneliti atau menganalisis sebuah usaha. 1. Menemukan dan mengidentifikasi ide bisnis. Langkah pertama ya mencari usaha apa yang cocok dengan kita, yang cocok dengan aktivitas kita, entah itu kita di pondok ataupun di tempat yang lain, di rumah, mungkin apakah perlu karyawan, seperti itu. Dan juga mengidentifikasi ide bisnis. Identifikasi ini mencakup peluang apa saja dalam bisnis tersebut, dan juga mencakup apa tantangannya akan kita hadapi ketika kita memilih usaha tersebut. Kemudian langkah kedua setelah kita menemukan dan mengidentifikasi ide bisnis tersebut, kedua adalah pengumpulan data. Kita juga perlu untuk mengumpulkan data dari data itu bisa kita dapatkan dari survei, dari wawancara ataupun observasi, ataupun membaca beberapa referensi, atau bertanya terhadap owner yang sudah lama, yang sudah terjun ke dunia bisnis tersebut. Tuh, jadi bisa langsung tanya ke mahasiswanya atau survei tempat, dan juga minta saran ke teman-teman mahasiswa, seperti itu. Kemudian langkah ketiga setelah penemuan data dan identifikasi dan juga pengumpulan data, kita perlu untuk menganalisis data. Setelah datanya terkumpul, kita perlu analisis terlebih dahulu dari pasar, mungkin apakah target pemasarannya ke siapa, seperti itu, dan juga teknisnya, bagaimana teknisnya, dan juga manajemennya, siapa yang akan mengelola, apa akan dikelola sendiri atau cari karyawan gitu. Kemudian juga lingkungannya, apakah lingkungan itu strategis, aman, ramai, atau tidak mengganggu, seperti itu. Dan juga finansialnya, tentunya ini yang perlu kita betul-betul perhatikan, apa modal dan juga keuntungan, karena tujuannya ada usaha itu untuk mencari keuntungan, dan juga usaha tersebut disesuaikan dengan modal kita. Nah, itu. Kemudian langkah keempat yaitu mengevaluasi kelayakan. Dievaluasi nanti setelah kita datanya lengkap, setelah kita setelah kita mencoba usaha tersebut, kita perlu untuk mengevaluasi kelayakannya. Evaluasi bisa sebelum atau bisa setelahnya, ya gitu. Dan juga kita perlu mengambil, setelah kita mengevaluasi, menganalisis, dan juga mengumpulkan data, dan juga sudah menemukan bisnis tadi, otomatis kita akan lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah usaha tersebut layak tapi dengan syarat harus apa? Mungkin kalau semuanya kayak kedai kopi, syaratnya kayak modal bisa, asalkan tempatnya strategis ataupun modalnya perlu ditambah. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang proses-proses dalam tahap-tahap studi kelayakan usaha. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengetahui langkah kedepannya, dan apakah kita akan melanjutkan usaha tersebut atau ditunda dulu, atau nanti diganti, atau memang tidak cari alternatif lain. Oke, langkah pertama yaitu penemuan dan identifikasi ide bisnis. Jadi pertama kita akan mencari bisnis apa yang cocok dengan kita, dari segi budget dan juga dari lingkungan. Kalau kita lingkungannya di daerah
di daerah kampus, maka bisnis apa yang cocok seperti itu, entah itu dari bisnis kecantikan, kursus, belajar bahasa Inggris, ataupun kayak jual kayak kafe atau mungkin kedai kopi kecil-kecilan itu. Nah, kemudian setelah kita menemukan sebuah produk, menemukan sebuah bidang usaha, kita coba untuk mencari peluangnya. Tentunya ketika kita ingin berwirausaha, kita mencari peluang-peluang yang bisa kita kejar, yang bisa kita capai, seperti itu. Kemudian langkah kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu apa manfaatnya mengumpulkan data? Nanti dengan data ini kita akan menganalisis dari satu, mungkin kita bisa survei. Nah, kita perlu data untuk survei tempat yang strategis, ataupun juga kita bisa wawancara kepada beberapa mahasiswa, menanyakan masalah harga ataupun kriteria atau karakter. Kalau kedai kopi, mungkin kopi yang enak yang menurut mahasiswa itu cocok lah, nah, seperti apa. Mungkin kalau untuk perokok itu yang nggak begitu manis, juga nggak begitu pahit, dan juga agak kental seperti itu. Ada yang kental sekali, ada yang seperti itu. Tapi kita nanti survei, tanyakan dari beberapa orang yang kita tanyakan, dari 10 berapa persen, berapa orang yang yang suka kopi yang agak pahit sama agak seperti itu. Intinya kita wawancara. Juga kita bisa membaca referensi. Kita kan sambil lalu bisa mencari di beberapa referensi tentang masalah bisnis, tentang langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk berwirausaha. Kemudian setelah kita menemukan sebuah wirausaha bisnis, juga setelah mengumpulkan data, kita juga setelah data-data terkumpul, kita bisa menganalisis. Oh, ternyata dari 10 orang ada 7 orang yang lebih merekomendasikan terhadap kopi yang agak pahit, tapi gak pahit-pahit banget, cuma ya gimana ya, manis tapi gak agak pahit kayak gitu. Nah, itu kita bisa analisis. Kemudian langkah kedua, kita evaluasi. Setelah kita menganalisis ini, kita evaluasi. Evaluasi kelayakannya. Ini layak enggak kita bisnis ini layak enggak untuk kita terjun di dalamnya, apa istilahnya? Wirausahanya layak enggak? Bisa enggak kita kalau seandainya kita memilih usaha ini, bisa enggak? Itu. Ya. Evaluasi kelayakan ini bisa juga mencakup apakah hasil analisis menunjukkan usaha yang memenuhi syarat atau tidak, entah itu dari segi pemasukan memenuhi syarat enggak. Kadang kan ada salah satu usaha yang pengeluarannya sedikit tapi labanya lumayan. Nah, kadang ada yang sebaliknya, penghasilannya sedikit tapi dana awal, budget awal itu lumayan. Ya, itu kurang cocok gitu. Nah, itu tidak. Jadi monggo. Jadi nanti kita perlu mengevaluasi kelayakannya. Itu salah satu contohnya. Dan yang kedua, yang kelima, kita bisa mengambil keputusan dari kita mengevaluasi, dari kita menemukan, mencari sebuah peluang bisnis, kemudian mengumpulkan data, kemudian kita analisis data tersebut, kemudian kita evaluasi kelayakannya, kemudian setelah itu kita pengambilan keputusan. Lah, kita mau lanjut untuk bisnis tersebut atau kita tunda dulu karena mungkin dana yang kurang cukup, masih nunggu dana, entah itu nabung atau mungkin pinjam. Tapi kemungkinan kalau semuanya kita pinjam, kita harus punya data-data yang lengkap untuk kita sodorkan kepada investor. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Menurut sebagian orang mungkin penyusunan laporan itu gak begitu penting-penting banget ya. Tapi penyusunan laporan itu cukup penting karena satu, ketika kita punya laporan yang lengkap dan dengan analisis yang cukup dan laporan yang dengan analisis yang cukup baik, otomatis investor kalau kita ingin butuh uang tambahan untuk menambah usaha kita, otomatis investor akan minta data seperti itu, data laporan tadi. Atau juga bisa kita gunakan untuk pedoman untuk menjalankan bisnis lain, karena otomatis kalau semuanya dalam segi penjualan tidak jauh beda dari penjualan tersebut, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin cukup itu dari kami yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih untuk pemaparan materinya. Kemudian kita akan lanjut ke pemateri kedua, yakni Nadia Nurwahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya Nadia Nurwahyuni selaku pemateri kedua akan memaparkan tentang analisis kelayakan usaha. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan usaha? Analisis kelayakan usaha adalah proses untuk menilai apakah sebuah usaha layak dijalankan atau tidak, baik dari sisi pasar, operasional, manajemen, hukum, lingkungan, maupun keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa usaha yang akan dibuat menguntungkan, aman, berkelanjutan, dan bisa dijalankan dengan baik. Adapun 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis kelayakan usaha. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini kita dapat menilai apakah produk atau jasa yang akan dijual. Nah, di situ penilaiannya juga meliputi yang pertama yaitu ukuran pasar, seberapa besar jumlah calon pembeli. Yang kedua, target konsumen, siapa yang akan membeli. Yang ketiga, persaingan, siapa yang kompetitornya dan bagaimana kekuatan mereka. Yang keempat, strategi pemasaran, cara mempromosikan dan menjual. Yang terakhir yaitu perkiraan permintaan, apakah ada orang butuh dan akan membeli produk itu. Nah, tujuannya di sini yaitu memastikan produk benar-benar laku di pasaran. Yang kedua yaitu adalah aspek teknis atau operasional. Nah, di dalam aspek teknis atau operasional kita bisa melihat usaha yang dijalankan dari sisi teknis, yaitu meliputi yang pertama lokasi usaha. Apakah strategis dan mudah dijangkau? Yang kedua, teknologi produksi, peralatan atau sistem yang digunakan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku, mudah didapat atau tidak. Yang keempat yaitu kebutuhan mesin dan peralatan, alat apa saja yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tata letak fasilitas, pengaturan ruangan agar efisien. Tujuannya yaitu memastikan kegiatan produksi atau operasional bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, SDM. Nah, di sini kita juga bisa menilai bahwa bagaimana usaha yang akan dikelola. Contohnya struktur organisasi, tugas setiap bagian, kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi karyawan. Tujuannya apa? Untuk memastikan usaha memiliki tim yang tepat dan sistem kerja yang jelas. Aspek yang keempat adalah aspek hukum dan perizinan. Nah, di bagian aspek hukum ini menilai apakah usaha legal dan sesuai dengan aturan. Sebelum itu kita perlu memperhatikan dari segi yang pertama yaitu izin usaha, yang kedua legalitas lokasi, yang ketiga peraturan industri atau sektor tertentu. Tujuannya untuk apa? Mencegah masalah hukum di kemudian hari. Yang kelima yaitu aspek lingkungan. Nah, perlu kita perhatikan aspek lingkungan, yaitu untuk menilai dampak usaha terhadap lingkungan sekitar. Apakah menghasilkan limbah, apakah mengganggu masyarakat, upaya juga mengurangi dampak negatif. Tujuannya yaitu apa? Memastikan usaha tidak merusak lingkungan dan diterima oleh masyarakat. Yang keenam yaitu aspek yang terakhir, aspek finansial ya. Di sini kita bisa memperhatikan juga atau mensurvei lebih awal apakah usaha menguntungkan, yaitu bisa dilihat dari biaya awal. Selain itu biaya operasional, modal yang dibutuhkan, proyeksi keuntungan, serta analisis seperti NPV, IRR, payback period, DEP, dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk memastikan usaha layak secara keuangan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis kelayakan usaha. Kurang lebihnya bisa dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih untuk pemaparan materinya.
Dilanjutkan pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi. Nah, yaitu alat atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah suatu proyek atau usaha layak secara finansial. Nah, kriteria ini penting karena dapat membantu untuk mengambil keputusan, menentukan apakah investasi akan memberikan keuntungan atau malah sebaliknya. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang untuk menghitung selisih antara nilai sekarang present value dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Nah, intinya kita ingin tahu apakah uang yang kita dapatkan di masa depan nilainya lebih besar daripada uang yang kita keluarkan sekarang. Nah, jika NPV lebih besar daripada 0 berarti proyek menguntungkan. Nah, dan juga layak untuk dijalankan. Bila NPV-nya lebih kecil dari 0, maka proyek ini sebaiknya ditolak karena arus kas tidak cukup untuk menutupi biaya investasi. Nah, yang kedua ada Internal Rate of Return atau IRR. Nah, IRR ini adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Nah, bisa dianggap sebagai persentase keuntungan dari proyek tersebut. Nah, suatu proyek dapat dikatakan layak jika IRR lebih besar daripada biaya modal atau tingkat bunga yang digunakan. Nah, semakin tinggi IRR, maka semakin baik potensi investasi tersebut. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu Payback Period atau PP. Nah, payback period ini untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Nah, metode ini disederhanakan dan menunjukkan seberapa cepat investasi kembali. Nah, semakin pendek waktunya, maka semakin kecil resiko dan semakin menarik proyek tersebut. Kemudian kelemahannya tidak dapat memperhitungkan nilai uang sebab karena menghitung terhadap waktu. Nah, kemudian yang keempat itu ada probability index atau PI. Nah, ini adalah rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Nah, formula sederhananya itu seperti PA sama dengan present value atau arus kas. Nah, investasi awal proyek ini dianggap layak karena artinya nilai manfaat harus lebih besar daripada biayanya. Jadi semakin besar laba, maka semakin menguntungkan proyek itu untuk kita. Nah, kemudian yang kelima dan yang terakhir itu break even point atau BEP. Nah, BEP ini menunjukkan titik di mana pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha berada di kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak rugi. Nah, kegunaannya adalah untuk mengetahui minimal jumlah penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak merugi. Nah, semakin rendah BEP maka semakin baik karena usaha lebih cepat tercapai dan juga titik impas akan sesuai. Dengan memahami berbagai kriteria investasi tadi, nah kita dapat menilai sebuah proyek dari berbagai sisi. Apakah menguntungkan, seberapa cepat balik modal, dan bagaimana tingkat profitabilitasnya. Nah, semua kriteria ini saling melengkapi dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pemateri yang terakhir ialah Hanifah. Kepada saudari Hanifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan proses penting yang dilakukan untuk menilai apakah sebuah rencana usaha layak dijalankan atau tidak. Penyusunannya harus sistematis dan informatif, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, struktur penyusunannya biasanya sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada ringkasan eksekutif. Bagian ini berisi gambaran singkat dari keseluruhan penelitian, termasuk hasil utama dan rekomendasi. Walaupun diletakkan di depan, biasanya bagian ini ditulis paling akhir setelah seluruh analisis selesai. Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan. Pada bagian ini dijelaskan alasan dilakukannya studi kelayakan, peluang atau masalah yang ingin ditangani, serta tujuan dari usaha yang akan dijalankan. Bagian ini membantu membaca
membantu pembaca memahami konteks mengapa analisis ini diperlukan. Kemudian ada deskripsi usaha. Nah, di sini dijelaskan mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan, bentuk usaha yang dipilih, serta konsep bisnis yang akan diterapkan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami karakter usaha secara jelas sejak awal. Bagian berikutnya merupakan inti dari studi kelayakan, yaitu analisis kelayakan dari berbagai aspek. Nah, di sini ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah pasar dan pemasaran yang mencangkup potensi pasar, target konsumen, analisis pesaing, serta strategi pemasaran yang akan digunakan. Aspek kedua yaitu teknis operasional, yaitu bagaimana proses produksi atau pelayanan berjalan, terus lokasi usaha, teknologi yang digunakan, serta kebutuhan fasilitas. Nah, yang ketiga adalah manajemen yang membahas struktur organisasi, kebutuhan tenaga kerja, serta sistem pengelolaan usaha. Yang keempat di situ ada hukum yang menilai legalitas usaha, izin yang diperlukan, dan bentuk badan usaha. Yang kelima adalah lingkungan, yaitu dampak yang mungkin ditimbulkan oleh usaha serta upaya penanggulangannya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah aspek finansial yang meliputi kebutuhan modal, proyeksi keuntungan, arus kas, serta perhitungan investasi untuk menentukan apakah usaha tersebut menguntungkan. Nah, setelah kita menjabarkan setelah saya memaparkan tentang aspek-aspek, kita kembali lagi kepada struktur penyusunannya. Selanjutnya ada yaitu analisis resiko. Nah, pada bagian ini diidentifikasikan berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti resiko pasar, operasional, maupun finansial. Nah, selain itu dijelaskan pula strategi mitigasi atau cara mengatasi risiko tersebut. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, disusunlah kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini berisi penilaian akhir apakah usaha dinyatakan layak atau tidak layak untuk dijalankan. Jika terdapat kekurangan, biasanya juga diberikan saran dan perbaikan. Yang terakhir adalah lampiran yang berisi data pendukung seperti hasil survei, tabel perhitungan, dan dokumen lain yang menguatkan analisis. Oke, demikian paparan dari saya mengenai penyusunan studi kelayakan usaha. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menjalankan suatu rencana bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.